Hai guys, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Iqbal dari Angkatan 2020 dan saya menjabat sebagai anggota bidang kesekretariatan dan kewirausahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ariandi dari bidang pendidikan. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Candy. Halo, perkenalkan nama aku Salman, aku dari Angkatan 2020. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Wahyu Saputra, biasa dipanggil Wahyu, aku dari Angkatan 2020. Perkenalkan nama aku Hairul Mukni, biasa dipanggil Mugen, dari Angkatan 2020, anggota KSDM. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana, biasa dipanggil Mau, saya dari Angkatan 2020. Halo guys, perkenalkan nama saya Mita Hujana. Saya dari Angkatan 20. Di HMJM, saya menjabat sebagai anggota bidang pendidikan. Pertama, banyak orang pikir HMJM itu adalah suatu perempuan orang yang sangat keren. Dan ternyata saya masuknya emang banyak yang keren. Kenapa? Kita banyak belajar ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan pada saat perkuliahan. Lihat dari orang-orangnya, itu banyak berkumpul orang-orang yang sangat kompeten dalam organisasi. Jadi saya jadi kepengen tuh ikut itu biar bisa mengembangkan diri saya juga dalam organisasi. Kan sebelumnya saya pernah juga di SMA. Jadi kan di SMA sama di perkuliahan tuh berbeda. Pertama yaitu waktu teman 2020 semalam, aku melihat dua jadi peserta teman gitu. Nah, pas HMJM tampil di sesi pengenalan HMJM, aku merasa HMJM itu keren gitu. Nah, dilihat loh dari bidang-bidang yang ada di HMJM sendiri itu keren, dan juga bajunya juga loh keren gitu. Nah, lalu rasa ada ketertarikan hendak mau patih kayak bergerak nih, rasanya jadi bagian dari HMJM, mungkin itu sih. Jadi karena masuk tuh dulu kan SMA nggak pernah tuh ikut organisasi apa gitu, pas kuliah mau coba-coba aja. Jadi ibaratnya tuh tontonan bagi himpunan-himpunan lain sebagai contoh yang paling bagus dan paling menarik di MSDM-nya. Mungkin pertama kali loh di saat melihat HMJM, aku tuh kan pernah nih sempat ke kepanitiaan atau organisasi di SMA. Terus pas melihat HMJM lo di kuliah, oh anak 4 aja kayak itu. Nah, mungkin alasannya ya paling dari relasi, terus tuh ya mencari pengalaman juga kayak gitu. Nah, apa karena anak juga aku kuliah aja harus ada apa ya, ada anak juga kegiatan di luar. Yang pertama, karena aku ingin menambah pengalaman. Terus aku ingin mengetahui bagaimana sih kegiatan yang ada di himpunan itu. Terus apa aja sih kegiatannya, bagaimana orang-orangnya, dan apa yang bisa diciptakan dari kita masuk HMJM itu sendiri. Karena walaupun kita cuma kuliah saja kan itu membosankan, karena cuma materi saja. Dalam organisasi tentu saja kita banyak melakukan hal praktek yang tidak ada dalam perkuliahan. Jadi banyak sekali pengalaman buat kita gitu nanti ke depannya, karena setelah kuliah nanti pengalaman dalam organisasi itu sangat penting, dalam bekerja sama, bawah tekanan dan hal-hal lainnya. Karena kalau kita masuk HMJM itu di situ banyak apa yang dapat kita pelajari di luar bidang akademik, hanya seperti designing, terus manajemen acara dan hal lain sebagainya. Oleh sebab itu ikutlah HMJM untuk bisa mengembangkan diri Anda. Kita di HMJM itu nantinya pasti akan mendapatkan pengalaman baru, mendapat banyak relasi, dan juga ketemu orang-orang yang lebih tua daripada kita, yaitu abang-abang dan kakak-kakak tingkat, yang pastinya itu akan membuat wawasan kita lebih banyak dan nantinya akan berguna di suatu saat nanti. Setelah perjalanan pas masuk ke HMJM nih, banyak sih pengalaman yang gue dapatkan gitu, dari teman-teman sampai kerjakan tugas sampai malam di sekre, terus banyak aja sih lagi yang lainnya. Kalau menurutku bagian itu harus masuk HMJM adalah supaya tahu organisasi itu kayak apa, supaya banyak pengalaman, relasi, banyak kawan juga.
Itu Bang, kalau menurut Ya pertama ajak kawan-kawan juga nih PDHMJ itu baik, Neti, Minggu Malam gitu nah. Terus tuh mungkin banyak pengalaman pasti yang bakal didapat di MJM itu sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa kita masuk lo, paling jawaban gue ya banyak pengalaman, banyak dapat pelajaran, banyak dapat kawan-kawan, banyak dapat dapat pelajaran lah. Jadi misalnya boneka mana lebih tahu tentang kenapa kita harus masuk MJM ya lebih baik langsung masuk aja gini lah. Jadi supaya boneka tahu kayak itu apa sih MJM itu. Ya karena banyak ilmu dan juga pengalaman yang didapat dari MJM. Pentingkan dulu hal akademik karena tujuan kita berkuliah adalah menuntut ilmu. Lakukan hal akademik, misalnya ada tugas dari dosen, lakukanlah hal tersebut terlebih dahulu semaksimal mungkin. Terus melanjutkan aktivitas berorganisasi karena itu tanggung jawab kita sendiri, berani, banyak waktu yang terkuras. Jadi kita harus memilih akademik terlebih dahulu, baru organisasi. Kalau mengatur waktu sih itu gampang-gampang susah. Karena apa? Itu kita kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita pintar manage waktu, yang mana lebih prioritas, itu insya Allah bakal mudah mengikuti perkuliahan dan mengikuti organisasi. Jadi kita pilih dulu yang mana prioritas kita. Baginya itu aku lebih mementingkan ke akademik dulu karena itu kewajibanku kuliah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh dosen-dosen kita juga loh. Jadinya selesaikan dulu tugas-tugas kuliah baru lanjut ke tugas organisasi. Bagaimanapun walaupun kuliah itu yang utama, tapi kita jangan lepas untuk tanggung jawab di organisasi sendiri. Dan kalau kita lihat lagi waktunya, kalau lebih duluan deadline tanggung jawab di organisasi, kita lebih dulukan dulu di organisasi. Kalau lebih dulu di tugas akademik, kita lebih dulukan di tugas akademik. Kalau untuk membagi proporsi waktunya, karena kita kan kuliah kan itu lebih dari akademik nih. Sama kalau mau membagi waktunya tinggal itu tuh ke manajemen waktu sih, tinggal diri sendiri masing-masing itu siapa mau membagi waktunya tuh. Tapi yang kalau dari aku sih lebih ke akademik, lebih pentingkan akademik dulu baru organisasi. perbandingan waktu itu ya kalau ada tugas sebisanya dikerjakan semaksimal mungkin, jangan menunda-nunda supaya organisasi itu ada juga untuk waktu organisasinya. Yang pertama aku pasti mulai catatan lah. Biasanya catatan kapan aku kuliah, catatan ada tugas apa aku di kuliah loh, dan catatan misalnya ada rapat di mana di organisasi itu aku catat aja. Jadi mungkin tiap hari atau tiap pagi aku pasti membuka catatan tuh kayak itu. Nah, jadi aku ingat nih tanggal esok nih tanggal esok ada tugas ini harus dikumpul, prioritasku kan pasti tugas dulu kayak itu. Nah, terus tanggal esok misalnya sore ada rapat, jadi aku tahu tuh. Jadi aku sudah siap merencanakan kayak itu. Nah, apa yang dulu aku gawi, kapan aku menggawinya, kayak tadi sih dari aku. Kuliah itu nomor 1, terus organisasi nomor 2. Setelah kalian menyelesaikan tugas-tugas kuliah, baru kalian bisa mengerjakan tugas-tugas organisasi. Apabila tugas-tugas organisasi dan kuliah berbarengan, kalian harus bisa membaginya dengan cara yang pertama kita selesaikan dahulu tugas kuliah kita, lalu kemudian menyusul tugas organisasi tersebut. Banyak ketemu orang yang tidak pernah kita kenal, yang baru maupun yang lama, yang tua maupun yang muda. Kita banyak mengambil pengalaman dari mereka tersebut. Jadi itu adalah hal yang terkesan bagi saya sendiri karena banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari mereka tersebut. Lumayan banyak. Seperti contohnya saya bertemu dengan abang-abang dan teman-teman yang walaupun beda pemikiran, tapi kita dapat menyatukan. Itu sudah termasuk pengalaman menurut saya. Karena apa? Kita situ mensatukan frekuensi walaupun dengan otak yang berbeda-beda. Itu pengalaman paling berkesan menurut saya. Kalau acara-acara di MJM tuh insya Allah berkesan semua, tidak ada yang tidak berkesan. Alhamdulillahnya aku dipercaya sebagai ketua panitia PEKON di tahun ini, dan pengalaman itu yang tidak bisa dilupakan karena kita dipercaya sebagai ketua panitia harus bisa menyukseskan acara kepanitiaan itu sendiri dan banyak mengorbankan waktu-waktu liburan
waktu mau jalan ke rekre nih kan nimbain sama teman tuh ada teman yang jatuh dari motor gitu. Terus kan karena jatuh kan lucu kan jadinya tuh, jadi bukannya kami itu nolongi, kami itu malah ketawain gitu aja. Bagaimana kita tuh membangun sebuah event dalam beberapa orang dan bekerja sama secara keseluruhan untuk membangun event itu supaya maksimal dan supaya terjadi. Banyak sih bagiku loh, cuman pada akhir ini kan alhamdulillah itu aku diamanahi buat abang sebagai ketua panitia umum manajemen 2021, dan menurutku itu bang pengalaman paling berkesan bagiku gitu, nah karena dapat banyak pelajaran, dapat kayak apa sih caranya memimpin beberapa orang, banyak orang gitu, nah kayak apa sih memimpin sebuah acara. Kita bisa mengikuti sebuah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Terus kita dapat bertemu dengan orang-orangnya dan kepanitiaan itu sendiri, dan kita bisa mengenal dari berbagai berjenis cara beradaptasi kita. Banyak orang merasakan lelah, tapi lelah itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi itu adalah lelah hasil kerja keras saya belajar dari hal-hal di luar kampus, banyak pengalaman, mengenal banyak orang, ketemu orang penting dan hal lainnya. Seperti ini, saya tampil pede di depan teman-teman sekalian. Karena apa, di Hanjam kita diajarkan namanya public speaking. Seandainya saya tidak pernah ikut HMJM, mungkin saja saya tidak pernah berani untuk berbicara di hadapan teman-teman sekalian. Alhamdulillah setelah masuk HMJM banyak sekali pengalaman-pengalaman dari abang-abangnya yang sudah di-sharing ke aku juga, dan aku lebih tahu kayak apa rasanya dunia organisasi, yang kita harus bisa membagi waktu dengan kuliah kita juga, dan juga kita harus bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi itu semua ada manfaatnya, yaitu kita lebih bisa membagi waktu dengan secara teratur, tidak keteteran. Di samping kita melakukan kewajiban kuliah dan juga melakukan kewajiban tanggung jawab di organisasi. Cukup 3 kata aja gitu lah. Iya. Capek, menyenangkan, asik. Yang pastinya tambah terkenal dong. Orang banyak kawan gitu nama orang BJB ibaratnya hitungannya tuh. Jadi aku banyak kawan dari BJM, terus banyak dapat pengalaman, dapat banyak tekanan, dapat banyak hal-hal baru lah yang belum pernah aku ketemui gitu. Nah, banyak kenalan sama jurusan lain karena aku masuk ke MJM. Ya mungkin masih banyak sih beberapa, cuman yang paling aku saya itu Pak. Yang pastinya sangat senang lah, karena kita dapat melakukan berbagai kegiatan dan juga bertemu dengan berbagai orang, dan abang-abang dan kakak-kakaknya sangat ramah. Tentu saja saya berpikiran ingin sekali melanjutkan 2 periode untuk tahun depannya. Mungkin berkesempatan menjadi kabin dalam bidang hal apapun. Tapi walaupun gak jadi kabin, kesempatan saya menjadi anggota ada hal yang anugerah dari diamanahi oleh ketua umumnya tersendiri, karena saya akan membaiki apa kesalahan saya yang di periode sebelumnya, dan saya akan berikan yang maksimal di periode selanjutnya. Kalau itu belum tahu lagi lah, tergantung dari kementerian aja lagi, banyak atau adanya masuk. Mohon banyak masuk, aku insya Allah masuk juga. Jadi tunggu ya. Pikiran lah, kalau bicara pikiran ya ada bang, pikiran anak lanjut ke periode selanjutnya loh, terutama di MJM gitu. Nah, cuman masih melihat situasi juga karena ini masih berjalan beberapa bulan loh, jadi bisa ditanya dengan kepikiran anak lanjut atau ada yang kok pikiran aja anak lanjut, tapi untuk sementara ini anak lanjut bang. Tak tahu lagi kayak nanya, tapi insya Allah lanjut. Jelas, karena kita bagi aku sendiri, aku sangat ingin berlanjut terus karena aku merasakan di HMJM itu bagaimana ke depannya, lalu aku ingin membangun lebih baik lagi ke depannya. Menjadikan sebuah himpunan atau organisasi mahasiswa yang lebih unggul daripada ormawa lainnya, terutama dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga berusaha menjadi himpunan yang bisa merangkul kepada ormawa atau himpunan lainnya
tidak terutama dalam Fakultas Ekonomi Bisnis tapi dalam lingkup Universitas Sambung Mangkurat. Bisa lebih baik atau lebih berkembang, bukan berarti sekarang tidak baik, sekarang ini sudah baik, dan harapan saya itu lebih baik lagi. Semoga HMJM menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi contoh-contoh bagi ormawa-ormawa yang ada di FEB ULM, lebih luasnya lagi untuk ormawa yang ada di Universitas Sambung Mangkurat. Kedepannya lebih baik lagi sama lebih bisa mengayomi lagi mahasiswa baru dari manajemen. Organisasinya tuh supaya go internasional, seluruh keluarga HMJM itu rekat gitu nah. Terus tuh beberapa prokes yang belum bisa jalan, beberapa prokes yang belum maksimal pada periode berikutnya. Terus yang terpenting keluarganya sih semakin dekat aja untuk periode kedepannya gitu nah.